Shalom umat Tuhan, Jemaat GB Kelor dan GB Brigi, selamat hari Minggu, selamat datang dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan ada di hati kita. Kita menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita percaya ketika Tuhan mengubahkan keadaan Sion, keadaan kita mungkin seperti orang bermimpi, tapi kita percaya ada sukacita penuaian dimanapun kita berada. Amin. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kau telah satukan hati kami ya Tuhan. Dimanapun kami saat ini berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir ya Tuhan. Dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami memberikan yang terbaik ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik dan penuh kasih pada setiap kami ya Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang terbaik Tuhan. Kami naikkan Tuhan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami memulai ibadah kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memberikan pujian ketika Tuhan mengubahkan keadaan Sion. Sungguh. Haleluya. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang benar dan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak yang berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah. Ada sukacita penuaian bagi gereja kami Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak. Mari kita angkat tangan kita. Yang menyatu dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak yang berjalan tangan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, Kami sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Ada sukacita penuaian Tuhan. Bersorak-sorai bagi-Mu Yesus. yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya, membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah bersorak-sorai bagi-Mu Yesus. Engkau Allah yang selalu menolong setiap kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu ya Bapa. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang tetap sama Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya Yesus. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
pujian ini. Terima kasih Tuhan. Akan selalu berbakti. Kasih-Mu tetap abadi ya Tuhan. Tuhan tetap abadi. Kau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Aku yakin Kau Allah yang memberkati kami. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan. Yakin Tuhan melindungi. Mudah-mudahan Kau pelihara Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, Terima kasih Tuhan. selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kau mengenyangkan setiap kami Tuhan. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menolong, selalu menjaga setiap kami. Kami percaya Tuhan. Setiap hari demi hari yang kami lewati Tuhan, semua karena penyertaan-Mu yang ajaib. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami naikkan puji syukur kami ya Tuhan. Kami bersyukur bagi Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menolong kami, memberkati kami Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah berhenti Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, naikkan pujian bagi Dia. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kau sadai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Kami bersyukur dalam kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan tetap bersyukur Tuhan. Dalam apapun yang kami alami ya Tuhan, mau berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, kami mau tetap bersyukur Yesus. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur ku Tuhan. bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
Baik, mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, penuh ucapan syukur hati kami saat ini Tuhan dimanapun kami boleh berada. Kami percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami untuk kami boleh dengar apa yang menjadi maumu atas hidup kami Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan Engkau dan kami siap dibentuk serupa dengan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sangat-sangat terbatas. Biarlah bukan dengan akal dan pemikiran manusia yang menguasai, tetapi Tuhan yang bekerja atas kami hari ini Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu boleh tersampaikan saat ini. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita boleh bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama meskipun ibadah online. Jemaat Tuhan, jangan bosan-bosan karena kita percaya bahwa bukan di mana saat ini kita boleh berada untuk beribadah, tetapi hati kita yang penting. Kita mau tertuju kepada Tuhan dimanapun kita boleh berada. Baik, ada sebuah semboyan dalam bahasa Latin yaitu mensana in corpore sano. Semboyan ini biasanya dipakai untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kenapa olahraga? Karena ketika kita berolahraga ada hormon-hormon yang keluar di dalam tubuh kita yang itu bukan main-main, fungsinya itu sangat luar biasa. Ada beberapa hormon dan salah satunya hormon yang keluar itu bisa disejajarkan dengan morfin, di mana ini bisa meredakan nyeri atau sakit. Kemudian ada hormon kebahagiaan, hormon sukacita yang bakalan keluar ketika kita berolahraga. Kemudian hormon yang meningkatkan ketenangan mental di dalam hati kita dan mengurangi stres. Sehingga olahraga sangat digalakkan oleh pemerintah saat itu. Nah, tujuannya supaya apa? Mengapa harus berolahraga? Yaitu supaya setiap orang menjadi pribadi-pribadi yang produktif dan mampu memberikan kontribusi di mana orang tersebut tinggal, baik itu di lingkungan pekerjaan, terutama di lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial. Yang menjadi pertanyaannya begini, kan mensana in corpore sano itu diartikan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pertanyaannya adalah, apakah benar? Ketika seseorang badannya sehat, maka jiwanya pun akan kuat. Atau sebaliknya, ketika seseorang fisiknya lemah, apakah jiwanya juga lemah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat mana sebenarnya yang lebih penting. Apakah jasmaninya, tubuhnya, ataukah jiwanya yang lebih penting? Karena dikatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Atau kalau misalnya artinya dibalik, berarti bahwa jiwa yang kuat itu terdapat di dalam tubuh yang sehat, dikatakan sedemikian. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Bukankah seperti bertolak belakang? Ketika dikatakan hati yang gembira adalah obat, berarti harus dari hati dulu. Manusia dipisahkan menjadi dua hal, yaitu jasmani dan rohani. Rohani itu berbicara mengenai perasaan, kehendak, hati, atau gampangannya begini, supaya kita tidak bingung, kita bilang rohani itu jiwa saja. Karena biasanya ada istilah orang yang sakit jiwa, bukan sakit roh. Jadi paham ya, untuk mempermudah, maksudnya biar supaya kita tidak bingung bahwa manusia itu dibedakan menjadi antara jasmani dan rohani atau jiwa, kita sebut jiwa. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mana yang lebih penting antara tubuh atau jasmani atau jiwa tersebut? Sehingga harus didahulukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau melihat ketika orang banyak memiliki konsentrasi untuk menjaga kesehatan tubuh,
apakah hal yang sama juga, konsentrasi sama juga mengenai kesehatan jiwa? Sehingga kita bisa tahu mana sebenarnya yang lebih penting, apakah tubuh ataukah jiwa. Sehingga banyak orang melakukan medical check up atau ada gejala dalam tubuh yang tidak beres sedikit. Contohnya tangan atau kakinya kesemutan, atau dalam lehernya itu terasa kaku dan pegal-pegal. Orang akan kebingungan, ini kenapa nih ada gejala-gejala, kok tangan kesemutan, kok lehernya langsung sakit ketika makan makanan tertentu. Sehingga mereka mengusahakan bagaimana caranya untuk menghilangkan kesemutan atau leher kaku dengan mungkin dengan minum jus atau minum obat-obat dari obat-obat yang natural yang ada di sekitar lingkungan yang gampang ditemukan, atau bahkan membeli produk-produk obat yang harganya tidak murah. Demi apa? Demi menjaga kesehatan fisik. Pertanyaannya, apakah demikian juga konsennya seseorang ketika menemui gejala kejiwaan yang gak beres? Contohnya nih, ketika seseorang merasa gelisah, ketika seseorang merasa cemas, apakah itu hal yang biasa? Ada begitu banyak orang yang rohaninya dulu yang harus didahulukan, atau jasmaninya dulu yang harus didahulukan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita mau melihat dulu, jiwa yang sehat atau jiwa yang kuat itu sebenarnya jiwa yang seperti apa? Yang pertama, dikatakan jiwa yang sehat atau kuat itu adalah orang yang merasa nyaman, aman, dan bahagia. Orang yang jiwanya sehat atau orang yang jiwanya kuat itu adalah orang yang merasa nyaman, aman, dan bahagia. Efeknya apa? Efeknya ketika orang merasakan perasaan tersebut, dia akan mampu mengatasi amarah di dalam hati, mereka akan sanggup mengatasi iri hati, bahkan kecemasan. Kemudian apa lagi? Orang yang sehat atau kuat secara jiwanya adalah orang yang mampu menerima dirinya sendiri apa adanya. Sehingga dia tidak menjadi orang yang minder, dia tidak menjadi orang yang rendah diri, dan dia tidak menjadi orang yang takut tidak diterima di dalam lingkungan masyarakat di mana dia boleh berada. Dan bukan hanya menerima dirinya sendiri. Orang yang jiwanya sehat dan kuat adalah orang yang mampu menerima orang lain apa adanya. Ketika dia mampu menerima orang lain apa adanya, dia mampu berpikiran positif kepada orang lain. Dan dia tidak menerapkan polanya dia kepada orang lain. Tidak memaksakan orang lain harus seperti apa yang dia mau. Tetapi dimanapun dia boleh berada, dia mampu menerima orang lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Menerima orang lain apa adanya, sehingga akibatnya dia akan merasa nyaman berada di lingkungan di mana dia boleh tinggal. Tetapi perhatikan jemaat Tuhan, bahwa faktanya tidak semudah seperti tadi semboyan mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau jiwa yang sehat. Karena pada kenyataannya setiap manusia tanpa terkecuali, engkau dan saya, siapapun orangnya yang masih disebut sebagai manusia, dia membawa yaitu namanya tabiat dosa. Tabiat dosa ini yang akan membuat manusia itu memiliki keterbatasan sebagai makhluk yang fana. Selain itu, tabiat dosa ini juga akan membuat orang itu cenderung untuk melakukan kejahatan. Sehingga saya, saudara, dan siapapun di antara kita yang masih disebut sebagai manusia tidak akan pernah yang namanya kebal terhadap sakit jiwa. Nah, masalahnya begini. Orang ketika mau mengakui sebagai orang yang sakit jiwanya, jarang orang kalau misalnya datang ke psikiater, benar. Tetapi ketika tadi saya katakan kesemutan aja, atau pegal-pegal di leher kaku, langsung cepet-cepet datang ke dokter.
Padahal ada beberapa dokter, ada dokter untuk jasmani, dan ternyata ada dokter juga untuk yang namanya rohani tadi atau jiwa tadi. Cuma masalahnya gini, banyak orang ketika mau datang ke rumah sakit yang mengobati masalah kejiwaan, konotasinya langsung apa? Dia orang gila, benar? Sudah takut duluan disebut orang gila. Padahal banyak orang-orang yang memiliki tingkah laku yang menyimpang karena adanya apa? Kejiwaannya yang tidak beres. Dan itu menghinggapi semua orang tanpa terkecuali. Sakit jiwa tadi, sakit yang berhubungan dengan kejiwaan, iri hati, dendam, kecewa, sakit hati, takut, cemas dan sebagainya. Beberapa gejala kejiwaan itu. Tidak ada seseorang yang kebal, termasuk para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis gereja, bahkan orang yang sangat rajin, bahkan dipandang orang, oh imannya dia kuat, tetapi rupa-rupanya tidak ada orang yang kebal terhadap penyakit ini. Bahkan untuk urusan yang satu ini dikatakan begini, bahwa dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Mungkin saudara-saudara melihat ada seseorang yang di depan umum dia ceria sekali, dia tertawa-tawa, dia semangat sekali, tetapi apakah sudah bisa dipastikan bahwa ketika dia sendiri pun memiliki sukacita? Kadang-kadang mungkin sebaliknya. Di depan orang dia bisa tertawa-tawa, dia bisa gembira, dia bisa happy, dia bisa semangat. Tetapi di belakang ketika dia sendiri, dia menangis. Atau bahkan sebaliknya. Di depan umum ada beberapa orang yang berwajah melo, melankolis. Kemudian dia itu gampang untuk meneteskan air mata atau dibilang orang air matanya cetek. Tetapi belum tentu juga orang tersebut adalah orang yang hidup selalu tertindih dengan masalah. Jadi intinya bahwa siapa saja yang masih disebut sebagai manusia tidak ada yang namanya kebal terhadap sakit kejiwaan. Oh iya Mbak Yuni, karena mereka bukan orang yang melayani. Atau oh mereka karena orang biasa, jemaat biasa, bukan aktivis gereja, bukan sering terjun di dalam dunia pelayanan sehingga gampang mereka memiliki penyakit kejiwaan. Jangan salah. Alkitab kita ini mencatat tokoh-tokoh, bukan hanya tokoh-tokoh yang kuat, bukan hanya tokoh-tokoh yang mendapatkan pengurapan selalu mengalami keberhasilan, tidak. Coba kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Sebutlah Saul. Pasti kenal dong. Oh kenal dalam arti, oh tahu di dalam Alkitab sudah pernah baca, bahkan kisah hidupnya bagaimana dia menjadi seorang raja, bagaimana kejayaannya pasti sudah tahu dong gitu. Tetapi rupa-rupanya dia memiliki sakit dalam jiwanya, yaitu apa? Dia memiliki iri hati atau dengki. Bahkan yang paling parah, dia ingin membunuh seseorang. Sama halnya dengan Kain. Dia juga memiliki iri hati kepada seseorang. Bahkan bukan cuma keinginan untuk membunuh, Kain sudah membunuh. Bayangkan dia pembunuh. Alkitab bukan mencatat orang-orang yang sukses, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu berhasil di dalam kerohanian, tetapi ada beberapa contoh mereka yang mengalami kerapuhan di dalam jiwa mereka. Kemudian siapa? Elia. Bagaimana Elia dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimana justru saat itu Elia pas mengalami kejayaannya dalam pelayanannya, keberhasilan dalam pelayanannya, di mana dia membunuh nabi-nabi Baal yang enggak cuma 1-2 orang, tetapi banyak. Allah pakai dia untuk menyatakan kuasa kemuliaannya dengan nabi-nabi Baal tersebut. Tetapi lihat, kalau saudara pelajari, apa yang dirasakan Elia? Elia merasa bahwa keadaannya, kondisi hidupnya itu tidak lebih baik daripada kerohanian, daripada hidup nenek moyang mereka, nenek moyangnya dia. Sehingga apa yang dia katakan, Tuhan lebih baik
mati. Dia ingin mati. Dia ingin mengakhiri hidupnya. Dia ingin sudahlah, sepertinya mati itu adalah pilihan yang terbaik. Itu seorang Elia yang dia habis mengalami satu masa di mana Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya dan secara manusia dia berhasil loh dalam pelayanannya. Tetapi justru saat dia berhasil itu dia mengalami ini. Dia pengen mati rasanya. Hal serupa dialami oleh Yunus. Sama. Yunus juga pengen mati. Ketika apa? Ketika justru Niniwe dimenangkan untuk Tuhan. Ketika bangsa Niniwe percaya kepada Allah dan Allah tidak menghukum bangsa Niniwe. Tetapi Yunus menjadi apa? Kecewa. Kekecewaan di dalam hati itu membuat Yunus pengen mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kenapa orang lebih konsen untuk menjaga kesehatan tubuh? Karena kalau tubuh itu memang efeknya ketika orang sakit cepat meninggal. Contohnya orang yang menderita darah tinggi, tensinya tinggi. Kalau tidak diperiksa secara teratur, maka bisa-bisa tiba-tiba dia pembuluh darahnya akan pecah. Sehingga dia akan stroke, langsung kelihatan. Memang kalau sakit dalam kejiwaan itu enggak langsung mematikan, enggak langsung kelihatan sehingga orang menganggap biasa yang namanya sakit kejiwaan. Tetapi perhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, bahwa mencegah itu 1000 kali lebih baik daripada mengobati. Jadi Mbak Yuni bagaimana dong kalau misalnya saya sudah terlanjur menderita yang namanya sakit kejiwaan saya, kecewa yang begitu melingkupi hidup saya, sakit hati yang begitu menguasai hati saya, kemudian saya marah sekali kepada seseorang, tidak bisa mengampuni dia karena begitu keterlaluan dia kepada saya. Atau bahkan hal-hal yang lain lagi yang membuat engkau merasa hidup saat ini sedang berputus asa dan tertekan. Bagaimana dong? Mari saat ini kita akan buka Alkitab kita. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 begini bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang setiap Anda, setiap saudara yang hari-hari ini merasa tertekan, yang hari-hari ini sedang kejiwaan Anda sedang goyah, sedang tidak beres, ada sesuatu yang mesti dibereskan, ada yang mengganjal hatimu sehingga engkau sulit untuk bersukacita, engkau sulit untuk berbahagia. Yesus mengundang setiap kita. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dikatakan apa? Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi hal yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita sadari dulu, menyadari dulu mengenai sakit yang kita derita. Gampangannya begini, biar saya membawa jemaat Tuhan kepada satu ilustrasi yang sangat-sangat simpel sehingga mudah untuk dimengerti, yaitu ketika kita datang ke dokter. Anggap kita datang ke dokter, kita konsultasi, ditanya oleh seorang dokter, Bu, Pak, sakit gejalanya apa? Terus kemudian orang bilang gini, aduh saya itu suka pusing-pusing dok. Kemudian dokternya bilang gini, oh ya sudah kalau suka ngapain datang ke saya? Ya sudah teruskan saja pusing-pusingnya. Karena dikatakan apa? Suka pusing-pusing. Atau bahkan ketika ditanya, Pak, Bu, gejalanya apa? Oh saya baik-baik aja dok, nggak ada gejala apa-apa. Saya fine-fine aja, sehat-sehat aja. Dokter katakan apa? Ya sudah silakan pulang, ngapain datang kepada saya? Mungkin kalau songong begitu dokternya ya. Hal yang pertama yang kita bisa lakukan ketika kita datang kepada Tuhan yaitu sadari terlebih dahulu mengenai kekurangan kita. Sadari gejala yang kita alami. Jangan menganggap sesuatu yang gak beres itu sesuatu hal yang biasa. Oh, ketika orang marah kepada saya, itu hal yang biasa. Bahkan ketika saya marah kepada orang lain, hal yang biasa. Karena dia memang menjengkelkan.
tidak menganggap sesuatu hal yang serius mengenai gejala kejiwaan yang mengganggu hati kita, yang membuat hati kita menjadi tidak nyaman. Contohnya tadi sakit hati, iri hati, dengki, kecemasan, ketakutan yang berlebihan, bahkan rasa minder yang berlebihan. Sehingga engkau malu datang kepada orang. Itu sakit kejiwaan yang mesti harus diakui, dia harus disadari dalam hati kita. Tetapi ada begitu banyak orang-orang yang ada di sana tidak menyadari bahwa kita itu memiliki keterbatasan itu. Kita memiliki gejala yang perlu disembuhkan. Kita memiliki gejala kejiwaan yang perlu dibereskan. Hari ini, dimanapun engkau berada saat ini, apapun yang kau rasakan saat ini yang berhubungan dengan kejiwaanmu yang kau menganggap itu enggak beres, akui di hadapan Allah. Sadari dulu, konsultasikan di hadapan Allah. Melalui apa? Doa-doa kita. Jangan menganggap itu hal yang remeh, itu hal yang biasa, enggak mematikan kok. Memang tidak mematikan. Ketika kita cuma sakit hati, enggak langsung tiba-tiba seperti orang yang sakit darah tinggi tiba-tiba stroke gitu. Tidak, tetapi lambat laun itu akan mempengaruhi kehidupan fisik saudara. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan, kita memiliki sakit, kita memiliki sesuatu yang tidak beres yang perlu dibereskan di hadapan Allah. Dan hal yang kedua yaitu izinkan Yesus tetap tinggal di dalam hati kita. Tinggal di dalam hati kita bukan berarti kita tetap menjadi orang Kristen. Bukan hanya kita menjadi pengikut Tuhan yang hari Minggu datang ke gereja, kemudian memuji Tuhan, pulang-pulang. KTP-nya anak Kristen, orang pengikut Kristus, tulisannya Kristen. Bukan hanya sekedar itu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Izinkan Yesus ada di dalam hati kita, yaitu mengizinkan ada Roh Kudus Allah terus kita izinkan itu menguasai hidup kita. Roh Kudus Allah itu yang menguasai hati dan menguasai pikiran kita. Sehingga ketika ada bisikan-bisikan, tadi saya katakan tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap yang namanya sakit kejiwaan, tidak ada satu orang pun. Tetapi orang-orang yang terus mengundang Yesus di dalam hati, ada Roh Kudus di dalam hati, mereka sanggup mengatasi gejala kejiwaan yang membuat mereka menjadi lemah, yang membuat mereka menjadi putus asa. Karena apa? Ada Roh Kudus. Ketika ada bisikan-bisikan lebih baik kamu bunuh diri, hidupmu sudah tidak berarti. Apa sih kamu? Ketika ada bisikan-bisikan seperti itu, orang yang ada Roh Kudus akan kuat untuk menepis bisikan dari roh jahat. Tetapi orang-orang yang tidak ada Tuhan di dalam hati, tidak ada Roh Kudus di dalam hati, maka itu akan mendengarkan suara-suara bisikan-bisikan jahat, pikiran-pikiran yang menjurus kepada hal yang negatif, sehingga tidak jarang di antara mereka yang melakukan tindakan-tindakan nekat, karena tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan hati mereka. Jadi bukan hanya sekedar kita menjadi Kristen, kita ibadah tiap minggu, pulang ya pulang gitu. Tetapi terus setiap hari adalah persekutuan. Setiap hari kita izinkan Roh Tuhan di dalam hati kita. Setiap hari kita izinkan Tuhan yang menguasai keberadaan hidup kita penuh. Hati kita, pikiran kita, pertimbangan kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga yaitu lakukan firman Tuhan. Seperti tadi saya katakan, seperti halnya ketika kita datang ke seorang dokter. Dokter itu bakalan memberikan dosis untuk obat-obatan yang harus diminum tepat waktu dan dosis tertentu yang harus kita minum sesuai dengan jam-jam yang ada. Sehingga itu akan membantu untuk mendukung kesembuhan si pasien. Nah, bukan hanya dikasih resep obat-obatan, tetapi biasanya kalau misalnya pasien tidak tanya, dokter bakalan memberitahu kepada pasien makanan-makanan yang harus dihindari atau kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari, yang nggak boleh atau boleh. Contohnya, ketika seorang yang menderita sakit lambung, sakit mah lah hitung yang paling banyak itu paling umum ya diderita oleh orang-orang ya, sakit lambung atau sakit pencernaan misalnya gitu.
dokter akan memberikan resep obat tertentu, setelah itu dikasih saran, tolong hindari makanan pedas, makanan asam, coklat, susu, dan sebagainya. Pertanyaannya begini, ketika dokter katakan itu, dilakukan atau tidak? Itu pilihan kita loh. Ketika seseorang sakit mah, dia gini, dokter kan nggak lihat, udah pulang, udah nyampe ke rumahnya dia, kemudian sedikit saja, kompromi boleh, makan pedas nggak apa-apa. Padahal dokter menyarankan itu untuk apa? Supaya dia sembuh sempurna. Tetapi kalau dia mau sakit lagi, dia makan lagi makanan-makanan yang pedas, makanan yang asam, akhirnya apa? Sakit lagi. Sama seperti kita. Ketika kita dekat kepada Tuhan, mengkonsultasikan masalah kita kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberitahukan apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, apa yang tidak boleh kita lakukan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita kompromi. Kalau yang enak dilakukan, yang enggak enak ditawar-tawar. Jadi pilih-pilih. Pilih-pilih firman Tuhan, ini pas untuk saya lakukan. Oh, ini tidak pas untuk saya, ini enggak enak untuk saya. Ditawar. Sedikit lah, enggak apa-apa lah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari, saat ini kita menjadi orang-orang yang terus melakukan firman Tuhan. Karena sesungguhnya itu untuk kebaikan kita. Untuk pemulihan jiwa roh kita. Sehingga semakin hari kita semakin sehat, semakin sempurna kejiwaan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Engkau yang saat ini sedang mendengarkan ibadah, yang sedang mendengarkan renungan saat ini. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami ketertekanan di dalam hatimu. Mungkin saat ini jiwamu sedang menderita. Bahkan ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami keputusasaan karena sesuatu hal, sesuatu masalah yang begitu menghimpit jiwamu sehingga hari ini engkau mengalami keputusasaan. Bahkan terbersit dalam pikiran saudara, lebih baik saya mati. Saudara, dari tempat ini saya mau katakan, bertahanlah sedikit waktu lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena sesungguhnya saudara tidak pernah sendiri. Ada satu pribadi yang begitu peduli, yang begitu mengerti tentang keadaanmu. Izinkan saat ini dia menjamah hatimu, izinkan saat ini dia memulihkan hatimu sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang baru. Pribadi-pribadi yang lebih kuat, yang lebih siap untuk menjalani dan menghadapi tantangan hidup. Sebagai ayat penutup saat ini, kita membuka sama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kemudian ayat ini pun ditulis di dalam ayat yang ke-12. Coba lihat di dalam ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Rupa-rupanya tidak cukup Daud saat itu menulis dalam dua ayat ini. Ternyata masih ada lagi di dalam ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-43 ayat yang kelima. Maaf. Dari pasal 43 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saat itu Daud pun mengalami hal yang sangat membuat dia tertekan. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan bahwa air matanya menjadi makanan dia. Dia mengalami kondisi kejiwaan yang gundah gulana. Dia tertekan sehingga dia katakan bahwa
Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan engkau gelisah di dalam diriku. Tetapi perhatikan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaanmu saat ini, engkau yang saat ini sudah diambang batas keputusasaan, engkau yang saat ini sedang mengalami ketertekanan dan tidak ada satu pribadi di sekitarmu yang peduli kepadamu. Dari tempat ini saya katakan, Yesus begitu peduli kepada saudara. Yesus begitu peduli dan begitu mengerti dengan keadaan saudara. Bahkan dia siap untuk menguatkan. Dia siap untuk menolong dan memeluk saudara ketika saudara saat ini sedang mengalami gundah gulana. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Baik, jemaat Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini, mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mari kita akan datang di hadapan Tuhan, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah yang lain ditolong, kami pun akan mengalami hal yang sama. Mujizat Allah akan terjadi bagi setiap kami yang percaya di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abba ya Bapa, kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri menjalani hidup kami. Ada Engkau yang siap mengulurkan tangan-Mu, memberikan pertolongan bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan dengan penuh iman. Katakan, Tuhan, tak tersembunyi kuasa-Mu bagi kami. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Penuh iman katakan, tak tersembunyi kuasa-Mu Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Katakan, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kuasa Allah tetap sama. Dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Engkau Allah akan merancang rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap keberadaan umat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menilik jauh ke dalam relung hati kami. Mungkin ada di antara kami bahkan yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, mengalami ketertekanan di dalam hati mereka. Ada beban berat yang menindih mereka. Kami percaya pertolongan Allah akan turun untuk menguatkan dan menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang baru.
Bapak Surgawi, bahkan mungkin ada di antara kami sanggup dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi di dalam hati kami, jauh ke dalam relung hati kami, sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang rapuh. Saat ini Tuhan, kami mohon di hadapan Engkau Tuhan, Engkau Allah pulihkan, Engkau Allah menjamah hati kami, Engkau Allah menyentuh setiap hati kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang mampu menjalani tantangan hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi. Hari ini kami percayakan penuh hidup kami di dalam tangan kuat kuasa Allah. Sebab sesungguhnya kami adalah milik-Mu. Dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan karya ciptaan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, puji Tuhan kita sudah beribadah secara online pada saat ini. Untuk pengumuman, besok kita akan ibadah tatap muka di GBI Perigi untuk minggu pertama dengan disertai perjamuan kudus. Sementara di GBI Kelor kita masih akan tetap ibadah secara online dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja pengumumannya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang luar biasa yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Dan biarlah kasih setia-Mu terus nyata bagi kami setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah setiap kami Tuhan akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini dengan menerima berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Terima berkat yang baru daripada Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah dimanapun engkau berada, baik engkau di desa maupun engkau di kota. Diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah langkah kakimu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah sekolah dan kuliahmu, diberkatilah apapun juga yang kau kerjakan hari-hari ini, karena damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.